Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Emri Pani dengan NPM 223116978, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Jami Banjarmasin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan suatu artikel ilmiah yang telah saya buat berjudul Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama di Masyarakat Multikultural. Namun, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Muklis MPDI, yang telah membimbing saya dalam penyelesaian artikel ilmiah ini. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya mulai dari abstrak, pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir, simpulan. Abstrak. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Republik Indonesia memiliki keragaman yang sangat tinggi. Contohnya seperti budaya, ras, agama, suku, bahasa, dan lain-lain. Keragaman menjadi salah satu masalah utama bagi masyarakat. Masyarakat dapat memperbaiki hubungan antar umat beragama dengan pendidikan agama Islam. Saat ini, pendidikan agama Islam menghadapi tantangan dalam mengajarkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Penelitian ini menganalisis literatur dan melihat bagaimana pendidikan agama Islam membangun kerukunan sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam dapat memperkuat nilai-nilai universal seperti penghargaan dan toleransi, membantu mencegah ekstremisme dan mendorong moderasi beragama, mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dan kerjasama antar agama maupun budaya. Dan ini adalah beberapa pendekatan yang telah ditemukan. Strategi lain menekankan betapa pentingnya bagi berbagai pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pemahaman dan menghormati keragaman. Pendidikan agama Islam dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam membangun masyarakat yang harmonis. Dan di tengah pluralisme agama dengan menggunakan pendekatan yang inklusif dan dialogis. Pendahuluan. Intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan meningkat di Indonesia, terutama sejak tahun politik nasional 2019 silam. Salah satunya adalah pada 1 September 2020, pembangunan rumah dinas pendeta dan fasilitas ibadah di Gereja Kristen Protestan dari GKPWD di Kecamatan Napagaluh, Kabupaten Aceh dilarang. Ekspresi ketidaksetujuan ini dan diskriminasi ini terhadap kelompok agama minoritas meningkat sebagai akibat dari pelarangan ini. Sebenarnya ada banyak kasus intoleransi di negara Indonesia dan pemerintah pun diminta untuk menghentikannya. Menurut situs Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI, perilaku intoleransi dan perampasan kebebasan berkeyakinan adalah 10 masalah paling umum yang dilakukan masyarakat pada Januari 2021. Perilaku tersebut berupa perobohan masjid, perobohan ibadah, proses administrasi, pembangunan tempat ibadah, dan juga penolakan masyarakat sekitar terkait agama ataupun etnis tertentu. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode literatur review untuk mengkaji kontribusi pendidikan agama Islam dalam mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Temuan utama, pendidikan agama Islam moderat efektif mengurangi radikalisme dan meningkatkan toleransi melalui pengajaran nilai kemanusiaan dan inklusi. Tantangan, tekanan politik dan penentangan kelompok ekstremis menjadi hambatan temuan, namun dapat diatasi dengan dukungan berbagai pihak. Hasil dan pembahasan. Indonesia dikenal dengan keberagaman yang tinggi yang menjadi tantangan sekaligus aset berharga. Pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam memperkuat nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat multikultural.
Studi ini mengkaji bagaimana PAI dapat menjadi agen perubahan dengan pendekatan inklusif dan dialogis untuk membangun masyarakat yang harmonis dan toleran. Pendidikan agama Islam mengajarkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian yang penting untuk melalui integrasi nilai-nilai tersebut dalam kurikulum. Pendidikan agama Islam mendorong diskusi dan kerjasama lintas agama dan budaya. Keragaman dan tantangan intoleransi. Indonesia memiliki kemajemukan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tinggi, baik secara horizontal maupun vertikal. Kasus intoleransi meningkat seperti pelarangan pembangunan rumah ibadah dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Faktor eksternal seperti kondisi sosial politik, seperti ideologi memicu konflik dan prasangka antar umat beragama. Peran pendidikan Islam dalam mendorong toleransi. Nilai universal, pendidikan agama Islam berkuat nilai toleransi, penghormatan, dan moderasi beragama dalam kurikulum dan pembelajaran. Pendidikan agama Islam mengajarkan cara hidup berdampingan dan bekerja sama dengan masyarakat beragam budaya dan agama. Pendidikan agama Islam membantu mencegah radikalisme yang menghambat komunikasi antar umat beragama. Strategi pendidikan agama Islam untuk menanamkan nilai moral. Metode pengajaran. Strategi pendidikan agama Islam meliputi demonstrasi, pemodelan perilaku, dan bimbingan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Strategi komunikasi dan peran tokoh agama. Strategi komunikasi berbasis saling menghormati dan empati penting untuk membangun hubungan harmonis antar umat beragama. Peran tokoh agama sebagai pemimpin spiritual dan pengajaran nilai toleransi berperan penting dalam membina kerukunan. Peran lembaga pendidikan Islam menanamkan nilai moderasi untuk mencegah ekstremisme dan kontroversi. Baik, dapat kita simpulkan bahwa agama Islam adalah agama yang sangat indah. Dan di dalam Islam itu ada yang namanya toleransi. Toleransi yang paling tertinggi adalah saling menghormati. Tetapi bukan berarti kita ikut-ikutan. Dan untuk hukum mencela keyakinan orang lain itu adalah haram hukumnya. Sebagaimana ayat Al-Quran dalam surah Al-Kafirun yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Kalaupun dalam kehidupan kita tidak boleh memaksa juga, karena ada hadis yang berbunyi la ikraha fiddin, ibadah kita boleh masing-masing, tapi ketika hukum sosial di kehidupan maka hukumnya universal bersama-sama. Harapan kedepannya semoga kita semua dapat mengimplementasikan dalam kerukunan beragama di masyarakat multikultural. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena al-insanu mahallul khata'i wa nisyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.